Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina wa syafi'ina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun suasananya hujan ya, hujan-hujan, tapi Masya Allah dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa melangkahkan kaki untuk bersama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah di bulan Ramadan yang sangat mulia ini, yang begitu luar biasa besar pahalanya di sisi Allah, yang tidak diberitahu kepada kita di masa hidup kita, tapi insya Allah nanti pada perjalanan yang sangat panjang Allah perlihatkan semuanya itu. Kemudian juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak terasa sudah berapa 14 hari insya Allah, yang 14 hari telah kita selesaikan ibadah puasa dengan harapan, dengan selalu berharap kepada Allah, semoga semua apa yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu berharap dengan segala kekurangannya, dengan banyak kekurangan-kekurangan mungkin bagi Allah itu, tapi kita harus selalu berharap semoga diterima oleh Allah. Bahkan kalau tidak lupa, perbanyak membaca Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana ya Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah dari kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, sehingga puasa kita, amal ibadah kita ini tidak sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak kalau kita umpama selesai melaksanakan sholat ya, melaksanakan sholat isya barusan, itu selalu ada di dalam hati, ya Allah semoga apa yang barusan saya lakukan semoga diterima oleh-Mu ya Allah. Apapun amalan itu, kita selesai berzikir, ya Allah semoga diterima. Kita selesai mengerjakan puasa, baru berbuka puasa, itu bisikan di dalam hati, ingat Tuhannya, ya Allah semoga yang aku laksanakan pada hari ini diterima oleh-Mu ya Allah. Begitu. Jadi selalu berharap dan berharap dalam kehidupan ini terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena sebenarnya kita sebagai hambanya itu tidak ada apa-apanya. Nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala itu semuanya sama, tidak ada jabatan, tidak ada ras, tidak ada warna kulit, tidak ada apa, tidak ada kekayaan, tidak ada yang ini itu, tidak, semuanya itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita harus selalu banyak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya pada malam ini yaitu tema keutamaan ilmu. Memang ilmu itu sangat utama sekali di dalam agama kita. Dalam Al-Quran saja banyak sekali yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Contoh saja umpama Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala itu turunkan dalam ayat tersebut itu Allah berfirman fa'lam, maka ketahuilah, kamu harus tahu bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dalam hidup ini tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Itu yang perlu diketahui terlebih dahulu, kemudian diyakinin bahwa dalam hidup ini
tidak ada yang berhak disembah apapun. Sehingga apabila ada orang yang menyembah kepada selain Allah, berarti itu perbuatan yang salah. Itulah pentingnya ilmu. Kemudian ilmu juga, ya. Ilmu adalah syarat diterimanya amal ibadah. Tanpa ilmu, amal ibadah yang kita lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syartun li sihhatil ibadah, syarat sahnya ibadah dan juga sekaligus syarat diterimanya amal ibadah. Sebagaimana amal ibadah itu harus ada dua syarat, ya. Yang pertama harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yaitu apa yang kita lakukan adalah sesuai dengan tata cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan oleh para ulama sampai kepada kita, harus sesuai. Tanpa sesuai itu maka ibadah kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi kerugian bagi kita, ya, kerugi bagi orang yang beramal tapi tanpa ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal tanpa ilmu maka amalnya itu tidak akan diterima. Itu pentingnya ilmu. Kemudian juga contoh saja, umpama kita berbuka puasa, mensegerakan berbuka puasa itu hukumnya sunnah, ya. Ketika adzan maghrib langsung kita berbuka puasa. Jadi tidak diundur-undur berbuka puasanya. Dengan demikian itu sudah kita mendapat pahala tersendiri. Dengan mensegerakan berbuka puasa, ta'jilul fitri, itu sudah mendapat pahala. Lain pahala puasanya, itu segera berpuasa. Bagi orang yang tidak tahu, cuman seakan-akan kebiasaan, tapi tidak menganggap bahwa itu sunnah, itu pahalanya berbeda. Walaupun sama-sama berbuka puasa. Itulah pentingnya orang itu tahu, ya. Seperti juga umpama sahur. Sahur itu sunnahnya diakhirkan, ya. Takhirus sahur itu sunnah. Jadi boleh umpama sahur jam 2, tapi yang sunnahnya di akhir-akhir jam mungkin setengah 4, jam 4, ya. Itu semakin diakhirkan. Kalau kita tahu bahwa itu sunnah, maksudnya ajaran yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu pahalanya lebih utama daripada bersahur tapi tidak menganggap, ya, cuman bersahur saja. Memang sahur sendiri itu sudah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersahur, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian. Sahurnya saja itu sudah mendapat pahala di sisi Allah, ya. Itu melatih kebiasaan agar kita terbiasa untuk bangun di waktu malam, terutama di waktu malam itu doa-doa diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di waktu itu kita memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bersahur biasa dengan orang yang bersahur karena niat menjalankan anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbeda dari pahalanya. Jadi kita bersahur itu dan diakhirkan sahur kita, niatkan di dalam hati bahwa itu semata-mata kita mengikuti apa yang telah dianjurkan oleh Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu pentingnya kita tahu betapa banyak. Mungkin ilmu mengenai keutamaan ilmu itu sudah banyak sekali, mungkin saya cukupkan demikian saja. Jadi kita sedikit demi sedikit ada ilmu yang kita dapat setiap malam di waktu bulan Ramadan ini, ya. Semoga apa yang kita dapatkan dari ilmu, dari beberapa penyampaian di sini bisa bermanfaat bagi kehidupan kita. Dan sekali lagi semoga apa yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.